Maka pula lah orang ini membawa bekal bahwa untuk menyelesaikan persoalannya adalah dengan banyak-banyak istighfar kepada Allah. Tak lama kemudian datang orang kedua. Wahai saya punya persoalan, engkau tahu masalahku. Maka dari Imam Hasan Al-Basri, aga to simbo iko masalahmu. Aga masalahmu, apa masalahmu? Apa kata orang ini? Bahwa saya sudah bosan miskin, bosan nak mafadi. Saya sudah bertahun-tahun hidup dalam keadaan kekurangan, hidup dalam keadaan kemiskinan, sehingga anak-anak saya, istri saya merasa menderita, dan saya sangat kasihan melihat mereka. Oleh karena itu, wahai Imam, berikan salah solusi untuk menyelesaikan persoalan saya ini, persoalan keluarga saya ini. Apa jawaban beliau? Istaghfiru rabbakum. Kembalilah, lesunnah ku kampungmu. Ajarkan kepada anakmu, ajarkan kepada istrimu, istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kembalilah orang ini. Tidak lama kemudian datang lagi orang ketiga. Ya. Orang ketiga ini ternyata juga membawa masalahnya. Jadi ternyata orang itu, ya, setiap orang punya masalah, Pak. Terlihat dari ini, masyarakat punya banyak masalah. Kita pun banyak masalah, ada masalah. Tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Maka tidak salah, biasa kita lihat ada di mobil truk itu di belakangnya itu. Biasanya kita lihat logo, lihat tertulis di belakangnya itu apa? Padahal lasah. Artinya apa? Semua orang ada masalahnya. Ya. Terbukti ini tadi orang ketiga juga datang membawa masalah. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Kamu apa masalahmu? Ya. Agato iko masalahmu, apa masalah kamu? Kenapa datang di sini? Apa kotoran ini? Wahai guru kami, imam kami, saya ini sudah bertahun-tahun sudah menikah. Sudah lama, berpuluh-puluh tahun saya menikah. Tapi sampai hari ini, sampai pada detik ini, saya belum mendapatkan keturunan. Saya belum mendapatkan anak. Saya belum mendapatkan memperoleh momongan. Inilah keluh kesahnya orang ini. Dan itu biasa dan lumrah itu terjadi. Karena memang seperti itu ketika kita sudah menikah, Pak. Huraki boting, huraki mak bene. Tentu apa harapan kita setelah itu adalah ingin memiliki anak, loki punai anak. Sehingga kalau kita 10 tahun, 20 tahun sudah menikah, degaga anak tak. Jok kaki botingnya, kita pergi ke pengantin, selalu orang bertanya, berapa mi anakmu? Siaga nih anakmu? Nah, ini menjadi beban buat kita. Ketika kita belum mempunyai keturunan, ada penyakit was-was, penyakit stres bisa datang. Kenapa? Karena impian kita setelah menikah adalah ingin memiliki bobogan. Ini tadi orang tidak ada anaknya. Wahai selesaikan persoalanku kodong, kasihan. Apa kata Imam? Bahwa pulanglah, ajarkan kepada istrimu dan lakukanlah untuk dirimu istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pula lah orang ini membawa berkah, membawa kunci persoalannya, ya, dengan harapan besar supaya persoalannya bisa diselesaikan oleh Allah. Maka setelah kepergian orang ketiga ini tadi, maka datanglah muridnya Imam
Hasan Al-Basri, wahai guru kami, ya, kami tahu bahwa wahai guru kami, kita itu punya ilmu yang sangat mendalam tentang agama Allah, pengetahuan agama dan sebagainya, mendalam sekali. Tapi tadi saya mendengarkan dari ketiga orang yang bertanya tadi, telu tomakutana, dengan perbedaan pertanyaan, persoalan yang berbeda. Dega agak pada masalahnya, tapi jawabannya sidimi. Hanya satu jawabannya, istaghfiru rabbakum. Ya. Apa kata Syekh Hasan Al-Basri? Bahwa, wahai muridku, saya tidak punya hak untuk memberikan persoalan kepada seorang hamba, kecuali itu adalah jalan yang diberikan oleh Allah. Maka oleh karena itu, Allah memberikan jalan terbaik untuknya. Apa itu? Istaghfiru rabbakum. Ya. Beristighfarlah kepada Allah. Dengan cara apa tadi? Apabila kita ada masalah. Ya. Ketika yursilis sama alaikum midarara, kekurangan atau kekeringan, peceklik, maka Allah akan menurunkan hujan untuk kita. Ya. Wa yumdidakum bi amwali wa banin, kekurangan harta, bi amwal, kasiasiki, wa bani, anak-anak, kita tidak punya anak, maka Allah akan memberikan persoalan, menyelesaikan persoalan kita. Dengan cara apa? Istighfar. Kemudian yang terakhir, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang hamba harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dikatakan Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, saya tambahkan. Tapi kalau kalian kufur, kalian mengingkari pemberianku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jamaah TV One dimanapun Anda berada, inilah kira-kira yang saya sampaikan. Dan sebagai kesimpulan bahwa kalau kita mau mendekati Allah, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, minimal 3 yang harus kita miliki adalah, yang pertama adalah dahulukan Allah, yang kedua adalah berbanyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah banyak-banyaklah bersyukur atas segala limpahan rahmat yang diberikan kepada kita. Inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada berkahnya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wassaada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.